Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurrohma dari kelas 6C PGSD UMT dengan NIM 18862066125. Di sini saya akan membacakan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Baik, di sini ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Saya akan menjelaskan di bab 1. Baik, di sini ada bab 1, pendahuluan latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa. Dengan tujuan, siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketentuan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Diharapkan proses kegiatan pembelajaran mengajar yang dilaksanakan guru kepada siswa menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa dan merupakan salah satu bagian penting dalam mengupayakan kecerdasan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana
efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah, 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan pemanfaatan penelitian. Yang saya jelaskan tujuan penelitian, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Manfaat penelitian. Teoritis penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search pada faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan, praktis bagi siswa atau bagi guru atau bagi sekolah. Yang dimaksud praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah, yang pertama bagi siswa. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber belajar yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang ketiga, bagi sekolah. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Di sini ada bab 2, landasan teori. Tinjauan hasil belajar PKN. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadap globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Menurut Sudjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 2013 juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindakan mengajar. Berikut 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama di sini pengetahuan. C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau
mengulang kembali materi pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, pemahaman dalam C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga, aplikasi dalam C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan ajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, analisis, termasuk dalam C4, adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima, evaluasi termasuk dalam C5. Adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Yang keenam, sintesis, termasuk dalam C6, adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unik, baru, atau koheren. Selanjutnya, ada beberapa jenis kategori ranah efektif sebagai hasil belajar menurut Sutyana 2009, dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks, yaitu yang pertama, receiving atau attending, yang termasuk dalam A1. Yakini kepekaan dalam menerima rangsangan, stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada responding atau jawaban, termasuk dalam A2. Yakini reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga, valuing atau penilaian, termasuk dalam A3. Berekanan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat, organisasi termasuk dalam A4. Yakini pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi termasuk hubungan suatu nilai dengan nilai lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Lalu yang kelima, karakter termasuk dalam A5. Yakini keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Baik, di sini ada upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah, 3 Kota Tangerang. Di sini ada kerangka berpikir, kondisi saat ini metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Pendayaan sumber belajar belum optimal. Rendahnya hasil belajar siswa. Tindakannya, penerapan metode pembelajaran Information Search. Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode Information Search di kelas. Tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. Yang terakhir di sini ada bab 3, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran mulai proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan McTaggart. Yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancangan-ancangan pemecahan masalah.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.